Ya, balik lagi ya teman-teman kita di channel kesayangan kita, yaitu channel Ngobrol Olahraga. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai olahraga kesayangan kita ya, yaitu bulu tangkis, yang akhir-akhir ini memang sedang berat ya menjadi fans bulu tangkis. Nah, jadi kita sedang menjalani kompetisi yang merupakan poin tertinggi ya, Super Series 1000. Nah, jadi kompetisi ini adalah kompetisi China Open ya, atau Tiongkok terbuka. Nah, untuk Tiongkok terbuka atau China Open ini nilainya paling tinggi ya, Super Series 1000 poin. Nah, jadi sebelum kita bahas, karena kali ini lumayan bagus ya, langkah awal Indonesia cukup meyakinkan. Tapi sebelum kita bahas, kasih dulu dong like dan subscribe-nya teman-teman, saat membantu untuk channel kita yang sedang ngejar 1000 subscriber. Yuk dibantu teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja, nggak pakai lama-lama, kita ke pembahasannya. Nah, jadi untuk kali ini Indonesia cukup bagus ya, karena di hari kedua dari 32 besar ini, di hari kedua dari babak 32 besar ya, Indonesia hampir sama sekali tidak ada yang kalah ya, hampir semuanya menang, hanya satu saja yang kalah. Sedangkan semalam di 32 besar sebelumnya ada 2 yang kalah. Nah, jadi dari wakil Indonesia yang ada belasan ya, 3 saja yang kalah di 32 besar. Ini cukup bagus ya, karena biasa kalau Indonesia itu biasa setiap babak berkurang setengah ya. Jadi misalnya yang ikut ada 20. Nah, setelah babak 32 besar ke 16 besar sisa 10. Nanti selanjutnya sisa 5. Nah, nanti dari 5 ini biasa nggak setengah-setengah lagi, bisa langsung pulang semua, biasa gitu ya. Kalau untuk bulu tangkis Indonesia akhir-akhir ini, kali ini cukup lumayan. Nah, jadi siapa saja yang gagal lolos, dari 3 yang gagal lolos, yang pertama ada andalan kita di tunggal putri ya. Saat ini menurut saya lagi naik daun ya dia. Tapi kali ini sayangnya harus kalah di 32 besar, yaitu putri ya. Putri Kusumawardhani harus mengalami kekalahan di babak 32 besar. Selain itu ada juga nomor 1 pelatnas ya, nomor 1 di pelatihan nasional di Pelatnas Cipayung di nomor tunggal putra, yaitu ada Alwi Farhan, di mana Alwi Farhan ternyata harus menghadapi unggulan nomor 1 ya dari Thailand, Vititsan. Harus menghadapi Vititsan yang lawan yang cukup sulit, tapi Alwi Farhan memberikan perlawanan yang cukup lumayan ya, tapi harus menelan kekalahan di 32 besar karena bertemu dengan unggulan nomor 1 untuk Alwi Farhan. Nah, selanjutnya lagi ada juga yang udah cukup bisa kita bilang udah sangat terkenal ya, kita semua pasti tahu, yaitu Anthony Sinisuka Ginting. Anthony Sinisuka Ginting. Nah, jadi untuk Anthony Sinisuka Ginting mengalami kekalahannya setelah baru comeback ya kali ini ya, dari cedera yang lumayan panjang kemarin. Beberapa kali sempat comeback, cedera lagi. Semoga kali ini bisa betul-betul comeback ya, bisa kembali ke performa terbaiknya untuk Anthony Ginting ya, supaya bisa kembali memberikan prestasi-prestasi bagi Indonesia. Karena Anthony sendiri untuk medali Olimpiade punya ya, medali perunggu Anthony punya. Nah, jadi semoga bisa cepat pulih ya, jangan sampai cederanya kambuh-kambuh lagi. Nah, itu untuk yang kalah ya, ada Putri, ada Alwi, dan juga ada Anthony. Nah, semuanya kok belakangnya i gitu ya. Walaupun Anthony pakai i semua, Anthony, Alwi, Putri. Nah, untuk yang lolos ya, kita beberapa yang note saja ya, karena yang lolos cukup banyak. Kita bahas yang memiliki nomor unggulan kali ini, karena di Indonesia ternyata ada beberapa juga yang nomor unggulan ya. Walaupun Indonesia lagi lemah-lemahnya, tapi rankingnya masih lumayan. Nah, kali ini untuk Indonesia yang merupakan unggulan, yang pertama ada di Gregoria Mariska Tunjung, yang menempati di unggulan nomor 8 ya, di tunggal putri untuk Gregoria sendiri. Jadi kalau unggulan nomor 8 ya, kalau bisa masuk semifinal lah, kalau bisa ya. Kita doakan biar bisa masuk semifinal. Lalu selanjutnya ada di ganda putra ya, ada Sabar Gautama dan Muhammad Reza Pahlavi. Nah, untuk kedua pasangan ini bakatnya tinggi ya. Kalau teman-teman nonton, Sabar Gautama dan Reza Pahlavi ini bakatnya sangat tinggi, tapi konsistensinya yang masih kurang. Mungkin karena belum terlalu berumur juga ya, konsistensinya mereka itu sering melakukan kesalahan sendiri. Nah, kali ini di kompetisi Tiongkok terbuka China Open ini, untuk Sabar dan juga Reza menempati unggulan nomor 7. Nah, jadi Gregoria 8, Reza 7 ya, Sabar dan Reza 7. Lalu ada lagi Leo dan Bagas ya, Leo Karnado dan juga Bagas Maulana itu menempati juga di unggulan nomor 8. Jadi unggulan Indonesia kebanyakan angkanya agak-agak rendah ya. Unggulan kan sampai 8 aja ya. Ini ada 2 yang 8, ada yang 7. Lalu ada satu lagi yang salah satu unggulan nomor tinggi ada di unggulan nomor 4. Yaitu ini udah pasti banyak fansnya ya, udah banyak yang tahu, yaitu Juju alias Jonathan Christie. Nah, untuk Jonathan Christie sendiri selama 2025 prestasinya belum muncul lah kita bilangnya ya, belum ada. Dan kali ini merupakan unggulan tertinggi Indonesia, berada di unggulan nomor 4. Jadi harapannya
kalau bisa mendapatkan juara satu. Seperti kemarin kita sudah bahas di preview juga ya, bahwa target kita kalau bisa ya kita doakan ya, bukan target sih, kita doakan supaya Indonesia bisa mendapatkan satu gelar juara satu ya, dan juara 2, juara 3 dan lain sebagainya. Juara satu, mendapatkan satu gelar juara satu untuk di kompetisi China Open ini. Nah, jadi kita doakan yang terbaik ya. Baru saja melalui 32 besar, selanjutnya akan masuk 16 besar. Baru ada perempat final lagi, ada semifinal, baru masuk ke final ya teman-teman. Jadi kita dukung yang terbaik untuk para baik yang unggulan maupun non-unggulan. Banyak juga yang non-unggulan yang lolos juga ya. Nah, kita doakan yang terbaik. Semoga Indonesia bisa mempertahankan hasil baik dari 32 besar hingga ke final nanti. Sekian saja update singkat hari ini. Sampai jumpa di update-update selanjutnya.